Indonesia dengan sangat luar biasa, bermain dengan intensitas tinggi, memberikan pressure, memberikan tekanan dan bisa mencetak satu gol yang kemudian menjadi salah satu kunci Indonesia bisa melangkah dan membuat sejarah sampai ke 6 besar di Piala Asia. Setuju, sejarah dan itu kita berharap akan melangkah lebih jauh lagi. Betul. Bisa lolos dari fase ini, bisa masuk babak besar dan mungkin akan membuat sejarah lain. Kita harapkan dan kerja keras luar biasa dari seluruh pemain. Betul. Saya sendiri juga tentunya Sintayong ya. Kita harapkan kalau saya pribadi, saya bisa diperpanjang. Iya, sebenarnya kita bicara seperti itu. Memang ini sudah menjadi sebuah sejarah dan kemudian kita tentu berekspektasi tim ini melangkah lebih jauh. Tapi jangan lupa bahwa kita menunggu 67 tahun sejak Piala Asia diberikan untuk kita sampai melangkah ke fase 16 besar. Kita harus menunggu sampai 48 pelatih sampai di era Sintayong untuk kemudian kita melangkah ke 16 besar. Kita membutuhkan 12 pertandingan di fase grup di Piala Asia, kemudian 68 pertandingan di fase kualifikasi untuk melangkah sejauh ini. Artinya apa? Bahwa apapun hasilnya, tim sudah bermain dengan maksimal, tim sudah berjuang dengan maksimal, sehingga nantinya kita harapkan bahwa ini menjadi sebuah fondasi dan menjadi langkah besar. Kita sudah juara SEA Games dan kemudian kita patahkan sejarahnya. Kemudian kita juga sudah melangkah ke putaran final untuk Piala Asia U23 dan kemudian sekarang kita berada di sini dan kita nikmati semuanya yang nanti tersaji di dalam stadion. Terus terbang tinggi, Garudaku. Kita akan dengarkan terlebih dahulu lagu kebangsaan Australia dan أستراليا. أصحاب السمو والمعالي السيدات والسادة، يوجدكم في حالة القدرة لعزف النشيد الوطني لأستراليا. Australia dan juga lagu bangsa Indonesia Raya yang lebih merinding adalah melihat stadion ini
hampir setengahnya berwarna merah. Pendukung dari Indonesia hadir untuk memberikan dukungan untuk Garuda. Ya, dan semuanya menyanyikan lagu Indonesia Raya, termasuk para pemain diaspora. Mereka menyanyi, mereka memegang dada mereka untuk membawa nama Indonesia. Ya, itulah starting line up dari Australia, Bu Baru. Ya, ada beberapa komposisi perubahan yang dilakukan. Nomor punggung 9, Bruno Furnioli masuk sebagai starter. Kemudian ada juga nomor punggung 25, Gethin Jones yang masuk sebagai starter. Dan kemudian juga pemain-pemain yang menjadi kerangka selama ini. Boss Boyle adalah pemain yang menurut saya memang perlu diwaspadai. Pemain yang menjadi ruh serangan dari Australia. Ya, rotasi dilakukan oleh pelatih Arnold, tapi tentunya pasti ketika masih menjadi akhirnya mereka. Betul. Berharap bahwa hati-hati dengan bola mati, hati-hati dengan servis bola mati, sepak pojok. Ya, Sudah diandalkan untuk diharapkan oleh mereka. Abdullah Hasan, bos dari Uni Arab, menjalani pertandingan di petang hari ini. Sejarah baru untuk pertama kalinya Indonesia masuk ke fase knockout. Dan kita harapkan ini awal dari sebuah nasional Garuda. iya, pelan-pelan ada progres yang diperlihatkan. Kita memang kalau kita bicara head to head, kita bicara soal sejarah pertemuan, kita bicara soal pengalaman, Australia boleh di atas kita, tapi dengan line up yang disusun oleh Sintayong, tim ini memiliki masa depan, tim ini memiliki prospek dengan usia muda rata-rata yang ada di dalam skuad timnas, termasuk Hernando di bawah besar gawang. Ya, perubahan dan relasi Sintayong dalam formasi Indonesia dengan memainkan Said Fatina sejak awal. Asnawi kembali bermain sebagai pemain di sisi kanan, dan tentunya 3 striker dan susulan di depan adalah Jakob Sayuri, Rafael Serrano juga. Penantian Patinama sejak menjalani sumpah menjadi warga negara Indonesia, dan kemudian akhirnya dia menjalani debut di laga resmi setelah sebelumnya juga mencetak 1 gol di laga kualifikasi Piala Dunia Kepala Irak. Sekarang tampil sebagai starter. Asnawi setelah 2 pertandingan berada di bangku cadangan, atau kemudian Jordi Amat yang kembali dipercaya sebagai starter. Sandy Walsh yang tampil kembali sebagai starter menjadi alasan kenapa tim ini ada harapan ketika menghadapi Australia. Bagi kita sampaikan doa tentunya untuk tim nasional Garuda yang akan bertanding di stadion sangat penting di fase knockout babak 16 besar Piala Asia 2023. Dan saya akan mengajak Anda menuju rekan saya Bung Adi Gunawan dan juga Bung Ma'ruf Al-Rui yang akan menemani Anda menyaksikan pertandingan di malam hari ini. Ya, terima kasih Bung Tio, selamat malam, salam olahraga. Pemirsa RCTI di mana Anda berada di seluruh Nusantara, dalam pertandingan yang akan menjadi saksi sejarah apakah Indonesia mampu lolos ke babak perempat final saat menghadapi Australia di babak 16 besar ini. Wasit asal Uni Emirat Arab Muhammad Abdullah Hassan sedikit lagi akan memulai pertandingan babak pertama. Saja bisa langsung melakukan kick-off, dan saya tidak sendiri, saya kembali untuk komentar oleh Bung Ma'ruf Al-Rui. Nampaknya Australia tidak perlu banyak perubahan di susunan pemain inti saat menghadapi saat menghadapi Uzbekistan. Kalau dilihat komposisi pemainnya diturunkan dari laga pertama di laga pembuka fase grup sampai kemudian 16 besar, Australia tidak terlalu banyak melakukan perubahan. Paling ada tambahan 2 atau 3 pemain. Tapi yang menarik juga bagaimana pelatih Graham Arnold sering memberikan kepercayaan kepada pemain yang secara catch-nya masih terbilang sedikit. Jadi ini juga bagian dari regenerasi yang akan dilakukan oleh Australia. Ya, Australia maju ke babak 16 besar setelah menjadi juara grup B, sedangkan Indonesia menjadi peringkat ketiga di grup D dan menjadi peringkat 3 terbaik. Nomor 4 Bung Ma'ruf, peringkat 3. Dan ini sejarah Bung Ma'ruf. Dan 5 kali penampilan Indonesia di Piala Asia. Ya, kalau kita bicara sejarah, kalau kita besar dari Asnawi Mampu Alam dan memang adalah pertandingan ke-16 di rekor untuk bersejarah pertemuan Indonesia melawan Australia. Rekor kita tidak terlalu baik Bung. Iya, dari total pertemuan yang terjadi kita memang hanya mencatatkan 1 kali kemenangan itu sejak 1981 ketika di kualifikasi Piala Dunia 1982. Oleh Hermanto Cristiano ya. Terus 88 di Gelora 10 November. Kita pernah juga di tahun sebelumnya di
semua tentang WO saat itu belum tahu. Betul, tapi tidak dihitung. Berbahaya masih di hati-hati Indonesia. Selalu pada tadi dari Jackson Alfred yang mencetak 2 gol buat Australia. Dan kini Boyle yang juga mampu bermain sebagai gelandang dan juga sebagai pemain sayap kanan. Nampaknya Australia langsung bebas. Pada Wallace, Aziz Behich, belakang ada pemain berpostur 2 meter habis Sultan asal Leicester City. Salah satu pemain yang paling banyak melakukan passing sepanjang Piala Asia. Pemain yang dari Australia sejak fase grup. Tentu saja jika ada servis tapi tahun penjuru Afgan stasiun Regat Bangun Bukaludela saat itu diterapkan oleh Sintayong. Hati-hati dari Jordan Bos oleh Elkan Bagot tadi Sintayong membawa sejarah baru buat tim nasional Indonesia untuk lolos ke babak 16 besar dalam sejarah pertandingan Indonesia di Piala Asia sejak tahun 1996. Aziz Behich lempar ke dalam tadi Mona Rowley di Sandy Walsh, empat panjang Sandy Walsh langsung ke depan. Banyak Australia langsung tekan Indonesia. Harus hati-hati. Masih bermain dari bawah para pemain Australia. Wallace, Aziz Behich. Indonesia memakai formasi 3-4-3 sedangkan Australia 4-3-3 dengan di depan adalah silakan Kak bawa paksa potong ya, ini juga baru tampil lagi ya setelah kemudian tidak diturunkan di laga terakhir dan kemudian dia, kalau kita lihat dari sisi caps baru bermain 5 kali dan belum pernah mencetak gol. Masih menguasai permainan di awal-awal babak pertama ini. Boyle tadi Negas umpan langsung ke depan tadi lalu tajam umpannya kepada Boyle. Kalau kita lihat sepanjang penampilan Australia memang mereka mencatatkan hasil yang impresif ya. Dari 7 pertandingan terakhir mereka hanya kebobolan sekali dan itu pun di laga terakhir. Tetapi kalau kita bicara bagaimana penampilan mereka sepanjang fase grup, kita masih melihat ada celah di sana. Menghadapi India mereka menang 2-0, itu pun gol diciptakan di babak kedua. Kemudian menghadapi Suriah mereka juga baru menang 1-0, itu pun tercipta di babak kedua. Sebelum terakhir mereka kemudian bermain imbang menghadapi Uzbekistan dan itu pun melewat gol titik penalti. Oh, perlawanan besar kini ada Upayena di tengah, di samping ada Elkan Bagot, masih bagus ke depan, baik sekali. Masih ada Dina, kuasai bola, saya pakai nama. Saya pakai nama lagi. Yang penting masih ada galau-galau ya. Saya pulangan nih. Bermain agresif, tidak ada nervous sama sekali, tidak ada ketegangan sama sekali. Meskipun dari sisi peringkat kita cukup jauh, tetapi kalau kita lihat bagaimana permainan kita langsung menekan, berani memberikan perlawanan, tidak ada rasa inferior sama sekali. Karena tim ini sudah pernah menghadapi juara. Umpan tadi Hari Sutar, pemain asal Leicester, Begitu anjing di bawah. 2 cm. Josiama, asal tuh Johor Darul Ta'zim Malaysia. Sandy Walsh, Ya, bukan namanya dapat besar. Dapat besar. Saya pakai nama Elkan. Ada
kiri Australia ada pelanggaran tadi dilakukan oleh sangat luar biasa tadi Bung, tapi sangat cair sekali bagaimana pergerakan dari pemain Indonesia. Asnawi bergerak dengan begitu leluasa, Sandy Walsh memberikan support, kemudian Ence juga bermain dengan sangat baik sekali, dengan sangat agresif masuk ke daerah pertahanan dari Australia. bisa jadi betul dilakukan dengan sangat cepat Indonesia dan pendekatan terbuka. ada Ivan Miliana masih ke tengah Ivan Miliana salah tadi Ivan Miliana jatuh di kaki pemain Indonesia kembali ya ada Elkan Bagor amat sekelas Piala Dunia mampu menguasai permainan ini Elkan Bagor goblok anjing baik turun ke bawah tadi kita lihat ada Elkan Bagor ada Jordi Amat hampir ada Fonarelli Sandy Walsh pada Jordi Nado Ari Sutariani hati Indonesia juga terlalu baik tadi dari Hernando Pati Nama India anjing itu masih setelah menjadi pemain gini dari melawan Irak di kualifikasi Piala Dunia kita kalah 5-1 pemain. Dan kemudian sang pencetak kemudian juga mencetak satu gol dan ini menjadi salah satu pertandingan sangat penting untuk Patimura karena di fase grup dia tidak pernah diturunkan dan melakukan tampil sebagai starter. Ini yang menarik Sekali kita lihat Yakub Sayup yang turun ke bawah untuk menjemput bola tadi umpan ke tengah ada dengan Yasin Abra ada Elkan Bagor sejauh ke tengah pakai pada Said Patinama jemput kita lihat Mas Ferdinand kembali pada Said Patinama melakukan pada Elkan Bagor Fonarelli Abner Iqbal belakang dekat space benar sebelah jadi ada tadi oh menjemput bola kita lihat tadi Aboyna setelah tadi kita lihat Elkan Bagor untuk menjemput bola bahaya karena bola kan main ini Australia kuasai bola Rawless Beckers Casey Jones balik pada Jones dari bawah kita lihat pemain Australia Aziz Behich Rawless pada Hari Sunat Casey Jones Boiler ke belakang kalau emang ke pintu rumah kayaknya ini mah masih pertahanan Indonesia masih cukup baik untuk di yang antara Australia bebas daripada Beckers coba dilakukan pemain Indonesia Rafael Strike tadi berusaha meraih bola tadi bisa jadi curi oleh Rafael Strike di bola kembali kuasai para pemain Australia Kay Rawless kiri langsung kita lihat ada Jordan Bosch Aziz Behich kembali kini Australia menguasai bola harus sudah masuk di area pertahanan Indonesia arahkan kepada Jackson Irfai bergeser ke kanan hati-hati Indonesia masih Jackson Irfai pada membentur badan pemain Indonesia sehingga Indonesia sebelah kiri harus ke bola luapan kegembiraan para pemain Australia masih kita tunggu apa yang sesungguhnya terjadi tadi sehingga bola harus masuk ke gawang Indonesia hasil tembakan dari Jackson Irfan kita lihat Bung Maruf Ya, kita lihat bagaimana situasi Jackson Irfan ada bola di
deflect memang ya Bung yang tadi. Oh, dari Elkan Bagot. Elkan Bagot yang sempat mengenai kaki dari Elkan Bagot dan kemudian membuat tidak bisa diantisipasi dengan sempurna oleh Hernando Ari. Karena yang sebenarnya cukup mengejutkan karena mereka tidak terlalu menekan dengan kecepatan, tapi mereka melakukan pull-up satu-satu masuk ke dalam pertahanan dan kemudian disitulah R5 punya kesempatan melakukan tembakan dan ada deflected. Oh, sungguh sangat disayangkan. Kita lihat tadi bola sebenarnya tidak terlalu keras tapi memang berbelok arah tadi mengenai kaki kiri dari Elkan Bagot. Hasil tendangan dari Jackson R5 sehingga bola masuk ke sudut sempit. Dia tekan dari kegagalan Hernando Ari Sutariadi sehingga mengubah skor menjadi 1-0 buat coba sementara Australia, Bung Maruf. Ya, gol ke-12 Irfan sepanjang dia memperkuat timnas Australia, pemain yang cukup berbahaya. Kita berharap bahwa ini masih awal, masih ada kesempatan sama seperti kita Pereira tertinggal terlebih dahulu sebelum akhirnya sempat menyamakan kedudukan. Serta bisa coba membalas. Oh, sangat baik ya. Tidak cepat tadi dari Yakob. Lalu jatuh di kaki para pemain Indonesia Sandiwa. Sudah tengah ada Jordi Amat. Sandiwa empat ke depan sangat baik. Hari Sutar langsung antisipasi tadi cepat dari Andi Walsh berduel kasih makna Jordi Amat ada pelanggaran dilakukan oleh Jordi Amat kepada Morgan tadi dan gol yang tidak sangat perlu tadi bermain. Iya, gol yang memang di luar dugaan karena sebenarnya kan dalam situasi yang tidak terlalu nyaman untuk melakukan tembakan, tapi kadang bola liar yang membuat Hernando tidak bisa melakukan antisipasi. Bola sempat mengenai tangan Hernando tapi tidak terlalu kuat untuk menjauhkan dari dalam gawang. Jackson Atai sudah mencetak 3 gol di Piala Asia, 1 melawan India dan juga 1 melawan Uzbekistan. Asal St. Pauli di kasta kedua Liga Jerman. Aziz Behic umpan panjang arahkan kepada Jordan Bos, dibayang oleh Asnawi Mangkuala. Lewat Mangkuala masih tetap penalti tadi Jordan Bos. Masih diantisipasi dengan baik tadi pemain Indonesia, nampaknya ada sebuah pelanggaran dilakukan oleh Ponaroli. Apakah offset, Kumaru? Ya, sepertinya tanda offset ya. Karena memang kalau kita lihat atau Ponaroli yang dia melakukan bicycle kick tadi sehingga wasit melanggar sebuah pelanggaran. Tapi kita lihat bagaimana Asnawi jatuh tadi. Offset. Tanda dari wasit tadi ya. Memang ada benturan juga. Offset terjadi. Ponaroli apakah Indonesia masih tergeletak? Kayak gancangnya ya mas. Kartu kuning. Kartu kuning Betul. didapat Kalau Indonesia juga untuk Ponaroli, Bruno Ponaroli. Sangat disayangkan. Padahal start Indonesia sudah cukup baik lawan Australia ini, Bung Maruf. Ya, dan kalau kita melihat bahwa memang kekuatan Australia adalah dari sisi agresivitas yang mereka perlihatkan, kemampuan penguasaan bola, karena rata-rata memang mereka memiliki penguasaan bola di atas 50% dari 3 pertandingan yang dijalani. Dan kita saksikan di sini 2 pemain berhasil dilewati mengenai kaki dari Elkan dan kemudian salah antisipasi karena Hernando sudah bergerak ke sisi kanan tapi bola ternyata meluncur ke sisi kiri. Jackson L5 3 gol sudah diciptakan. Mainan kiri memang membuat St. Pauli. Total ada 19 pemain Bung, yang bermain di Eropa dan Bola yang tidak baik tadi dari Yakub Sayuri, peluang yang sangat terbuka sesungguhnya, Bung Maruf. iya, ini kejutan-kejutan yang tadi sempat dilakukan, kombinasi untuk memberikan bola direct langsung ke dalam kotak penalti, terutama yang dilakukan oleh para pemain belakang dari Indonesia. Satu peluang baik tadi yang dimiliki oleh Yakub Sayuri. Sangat lepas baik. Sekali hati-hati sekali terlewat kembali. Jackson L5. Jordi Amat atau Sandy Walsh. Tergeletak dari sisi dan berkurang, tapi harus hati-hati posisi fullback kanan dari Indonesia karena berkali-kali dieksploitasi dan Asnawi juga berkali-kali terlihat betul
seperti terlewat. Kita saksikan di sini. Sedikit benturan memang. Dan kita saksikan di sini mengambil sekali Asnawi, lanjut terlewati. Benturannya sangat keras tadi didapat oleh Sandy Walsh, sehingga harus mendapatkan perawatan adalah Graham Palmer. Nanti yang punya jadi striker sama jadi pemain. Buat yang 2 kali yang diberikan kesempatan untuk menangani timnas Australia ini adalah pertandingan Arnold yang ke-50 bersama dengan timnas Australia. Sebenarnya sampai menit 17, sebetulnya Indonesia mampu mengimbangi permainan dari Australia. Betul, saya sepakat bahwa yang kita lihat adalah permainan yang sangat agresif, sangat progresif, dan kemudian berani memberikan pressure ya. Dan sejak awal juga kita lihat bagaimana tekanan yang dilakukan oleh Indonesia menciptakan 1 peluang emas tadi, dan kemudian beberapa kali tumpahan darah yang diberikan oleh Jordi Amat juga membongkar pertahanan dari Australia. Ada 1 gol yang memang menurut saya bahwa gol yang sulit untuk diduga karena ada deflection di sana. Oh, kita lihat tadi Boyler masuk Hapner, sangat baik kita lihat Rafael Strike melewati Rollers, masih Rafael Strike pelanggaran apakah dilakukan oleh Strike tadi. Gerakan yang dilakukan oleh Strike sudah cukup baik untuk bisa melepaskan dari kawalan para pemain Australia berparuh. Betul, tapi karena memang support yang agak terlalu jauh ya, kita saksikan bagaimana duel dari Strike yang ini memang sangat disukai oleh seorang Sintayong, pemain yang baru berusia 20 tahun tapi memiliki militansi, memiliki kecepatan dan kemudian keberanian untuk menghadapi pemain yang jauh lebih senior di atasnya. Di tengah terlihat Vegas pada Gavin Jones, Ali Sultan selalu bermain di Piala Asia ini, selalu menjadi pemain inti. Boyler ada tadi oleh Masuk Ferdinand, diraih oleh Boyler, sangat cepat Boyler, ada oleh Jason Hapner, ada Gavin Jones, bagus sekali diraih kita oleh Masuk Ferdinand, Marcelino. Oleh sejenak tadi terlihat sudah ke belakang Elkan Bagot, Jordi Amat bisa membangun serangan dari bawah para pemain Indonesia. Ini Sandy Walsh menunggu 7 tahun untuk menjadi warga negara Indonesia. Elkan Bagot, Justin Hapner ke belakang, balik pada Jordi Amat. Kanan ada Sandy Walsh, Variena. Oh, terlepas tadi. Ada kita lihat Sandy Walsh, dapat serangan lagi. Boyler, masih Boyler dihadapi oleh Elkan Bagot. Tidak ada pemain Australia, tapi Variena tengah. Yakub Sayuri sendirian Jakob. Yakub Sayuri langsung ke kanan, oleh Rafael Strike. Termasuknya pelanggaran kah? Sangat cepat Yakub Sayuri dengan memberikan bola kepada Strike, dan kemudian Strike dengan kemampuan dia dalam menahan bola, melindungi bola. Cara dia bagaimana melindungi bola dan kemudian memaksa pemain lawan dari pemain nomor 24 Taylor Rollers untuk melakukan pelanggaran. Kesempatan Indonesia diberikan tempat penalti. Ruang terbuka buat Indonesia untuk bisa menciptakan gol. Cetak gol balasan, tendangan bebas. Tidak terlalu jauh dari gawang yang dijaga oleh Matthew Ryan dari Australia. Dan kesebelasan 5 pemain dengan Sandy Walsh, Variena, Jordi Amat, Elkan Bagot, Justin Hapner, kaki kiri yang ketuk. Sorak-sorai para pendukung Indonesia yang menuju Stadion Jassim bin Hamad di area Qatar. Diraih oleh Justin Hapner, umpan panjang ke depan, hanya sekali Mantuala. Kanan Sandy Walsh,
Walls. Bisa menekan pemain Australia, kita lihat. Oh, sangat baik. Masih Marcelino. Masih Ada Asnawi kembali kepada Marcelino. Asal Enek tadi kepada Rafael Strike. Diraih lagi oleh Sandy Walls. Hanya Indonesia kuasai bola. Terus menekan pemain Indonesia. Elkan Bagot. Lebar di ke kanan, ada Sandy Walls. Masih Sandy. Masih Yaakob di kotak penalti. Ada Rafael Strike kembali kepada Yaakob. Luar biasa Bung Maruf pemain-pemain Indonesia. Tinggal kotak penalti dengan kaki kiri yang sangat keras tadi dari Jasil Hafner. Tapi tepat dalam penguasaan penjaga gawang maju. Tapi kita lihat bagaimana kemudian struktur itu dibangun, kombinasi itu dibangun, kerjasama itu dilakukan, dan kemudian Hafner tadi melakukan sebuah tembakan di ruang yang sangat kosong, tapi memang lebih bisa diamankan oleh penjaga gawang dari Australia. Cover dengan cepat kita lihat tadi Elkan Bagot. Bola coba diburu oleh Jordan Boss, adalah Elkan Bagot. Satu switch sound. Pemain Australia bermain di musim 30. Betul, dan ini seperti memang banyak sekali pemain-pemain dari Australia yang bermain di Liga Inggris atau Skotlandia. Ada Belgia, ada Jerman. Ini adalah squad yang sangat warna-warni memang untuk Australia. Hedge Jackson R5 setelah Indonesia mengadakan di Jackson R5 wasit Muhammad Abdullah Hasyad dari Uni Emirat Arab. Kita lihat bagaimana peluang yang sangat baik dengan kaki kiri dari Hafner tadi, Dan matang, bagaimana struktur itu dibangun dengan sangat matang. Yaakob Sayuri tadi, dan kemudian diberikan pada Marcelino, dan kemudian diberikan pada Hafner. Hackers bawa Beckers pada Hari Sulta. Messi Uraya dan kesebelasan penjaga gawang senior dari Australia Bung Maruf. Ya, ini adalah penjaga gawang yang sangat lama, sudah berusia 31 tahun, kemudian 89 kali bermain untuk timnas Australia, termasuk di Piala Dunia tahun lalu ketika Australia melangkah ke 16 besar, kemudian disingkirkan oleh Argentina yang menjadi juara. Gawang berusia 84 cm sangat baik. Mengatur hasil Akmal. Paulus kiri dan Aziz Ilic belakang kembali. Menurunkan tempo Australia ketika mereka sudah melakukan jam serangan, mereka tidak langsung menekan dengan agresif ya, tapi pelan-pelan. Menilai sejenak, kemudian menunggu dan melihat ruang ya. Sabar, sangat sabar sekali. Karena pertahanan dari Indonesia cukup bagus. Yang mampu melewati Asnawi tadi, baca dengan sangat penting Asnawi. Ini nampaknya akan bermain buat klub asal Thailand, Bung Maruf ya, buat Thailand ya. Setelah menjalani beberapa musim di Korea, tapi harus kembali ke Asia Tenggara. Seperti bertukar dengan Arhan ya, sekarang justru di Korea bersama dengan Swon. Saja Indonesia tetap konsisten dengan permainan di awal-awal babak pertama itu kita mampu untuk menghadapi Australia bermain. Iya, dan kita melihat bagaimana cukup rapi ya, seperti mereka tidak terganggu dengan satu gol yang diciptakan oleh Australia tadi. Dan memang kita juga punya peluang, ada satu kali shoot on target, ada satu kali tembakan off target yang dilakukan oleh Indonesia. Rapat pertahanan Indonesia, kita lihat pas yang rapat dilakukan Wasit Tayo. Hari sudah coba masuk ke area pertahanan Indonesia, dekat pada Jason Jones. Neves Hari sudah Keiro coba dibunuhkan oleh Rafael Strike. Strike tadi diraih oleh Gavin Jones. Ya, kesabaran dan kesabaran. Indonesia juga harus bisa dalam menilai, bisa
dilakukan, dan kalau kita bicara bagaimana kemampuan Indonesia bertahan sudah teruji ketika menghadapi Jepang, menghadapi Iran. Mengatakan bahwa terus konsisten terus satu gol lewat kita tadi. Mulai ya mah. Sorangan ya mah. Iya. Ah betul kan ini kalau TV. Kembali Ronaldo Arif ke belakang pada Haris Suta. Jadi kapuan langsung itu jadi pancake. Jesus Behic. Jesus Behic saja pemain asal klub Melbourne City. Satu dari sedikit pemain liga lokal, Bung, karena total hanya ada sekitar 3 pemain yang kemudian berasal dari kompetisi domestik Australia. Selebihnya adalah mereka bermain Eropa, ditambah juga bermain di Jepang dan Arab Saudi. Bersama para pemain Indonesia menunggu serangan kepada Australia. Umpan panjang langsung di kanan tadi. Gagal Boyle. Terus diikuti oleh Saint Patinama. Ya, tracking ya selalu diawasi pergerakan Boiler ini, tidak diberikan keleluasaan, terus dijaga dan diberikan kesempatan untuk melakukan pressing. Taduaan anjing. Oh, cakap. Terus lah. Depan dia masih Oh itulah pembelaan. Tapi babak bola terlalu dekat dengan penjaga gawang Matthew Reyes tadi. Penjaga gawang Australia sudah menunggu tadi Bung Maruf. Iya, kalau seandainya agak sedikit melebar ke kanan mungkin saya lebih dekat dengan Sayuri ya, tapi kalau bola lebih mengarah ke area di mana penjaga Reyes Tinggal aja, tinggal sama Serino. Tinggal aja. Nanti Terlalu laju pada Garuda teruslah memberikan pressure ke pertahanan dari Australia. Pelan-pelan, high pressing, lakukan pressing tinggi. Betul, karena ini memang untuk mengganggu bagaimana ritme permainan dari Australia. Kombinasi antara high pressing kemudian dengan zona tadi. Kontrol yang baik tadi dari Jordi Amat. Indonesia yang keluar. Ini Asnawi. Ada di Variana. Sok pegang ke Marcelino. Umpan kembali pada Jordi ke kiri. Oleh Saint Patinama. Apa dengan Kevin Jones? Masih Saint Patinama. Sebenarnya lari pertama. Masih Hafda diculik tadi. Ini Australia. Lempar ke dalam. Sangat baik apa yang dilakukan para pemain Indonesia, Bung Maruf. Terutama bagaimana Jordi Amat ya ketika dengan sangat jeli tadi memberikan bola ke posisi kiri dan Saint Patinama sudah berada di sana. Passing akurat yang dilakukan oleh Jordi Amat, kemudian Sandy Walsh, dan tentu saja bagaimana Ivan Yander juga berkontribusi besar di lini tengah, memberikan warna dan harapan untuk timnas Garuda. Itu yang Dimiliki kualitas para pemain belakang. Betul. Saya mereka punya keberanian untuk melakukan gerak dari bawah ya, Bung ya. Oh, hati-hati kita lihat. Bukan sebuah pelanggaran tadi. siapa? Ini keberanian seperti ini memang harus dimiliki untuk pemain dengan kualitas passing yang baik ya. Harus bilang dan kemudian bisa Itu kan pressing sangat tinggi dilakukan Australia saat ketegas Garuda itu kualitas passing dan kontrol sangat dibutuhkan. Dan bukan hanya pemain tengah, pemain belakang Bung Maruf. Betul, dan itu yang menjadi alasan kenapa kemudian yang diturunkan adalah warna Eropa di starting line up utama di 3 belakang karena dibutuhkan pemain dengan akurasi passing dan kepercayaan diri. Umpan panjang akan bangun pada Saint Patinama. Dari Elkan Babot pada Marcelino. Ya, standing applause untuk Marcelino dengan penampilan yang luar biasa, sangat konsisten. Bukan hanya 1 gol yang diciptakan, tapi bagaimana dia berani bertarung, bagaimana kemudian dia selalu dipercaya oleh seorang Sintayong dengan usia yang masih sangat muda sekali, usia yang belum genap 20 tahun ya. 20. Mencetak gol kemudian keempat ada sejarah Piala Asia. Dan sudah tampil 20 kali bersama dengan timnas Indonesia senior. Bayangkan 19 tahun tapi sudah mendapatkan kepercayaan dari seorang Sintayong di timnas senior. Di Australia di Piala Asia 2019 gagal di perempat final.
fase grup, sekarang tampil sebagai starter bersama dengan Semi Wolves. Pembedalan Indonesia. Ah, kok akan ininya sekali mah? Justin. Ah, seleksi. Oh, bukan terus anjing. Ya, ai goblok. Terus ayo. Cucuk Italiana. Siapa Dina? anjing kata tahu. Ah, anjing siapa pendapat? Siapa tolong? Oh, Justin baru enak menguasai bola. Rukun tadi sudah dilakukan, tapi ternyata wasit Apulan harus meniup pelanggaran memang. Tapi posisi dari Justin Hubner sangat baik dalam menguasai bola. Kedua masuk Ferdinand dan juga Ipariela tadi. Dua lepas. Ada Betis bebas Indonesia. Tengah-tengahnya oleh Justin Hubner. Yang kini berposisi sebagai gelandang. Ajang pas kotak penalti kita lihat. Tertagol dari Sayuri. Bobby Ahmad bisa merebut dari Boyler. Tapi Ahmad mendapatkan sangat baik tadi. itu masih teh terus. Agresif sekali kan, Bruno Fernandes melanggar Sen Patinama. Sangat agresif tapi sangat tenang ketika Patinama tadi mencoba untuk memberikan bola kembali ke depan ya. Padahal situasinya memang 1 lawan 1. Jadi tidak mau ambil resiko karena memang sedang jelas. bola. Betul. Moraroli melanggar Sen Patinama. Kartu anjing di kartu merah dari Victory tadi. Masih kecil maksudnya. Salah satu pemain yang cukup senior ya mungkin tidak tahu. Oh, pelanggaran jelas. Kartu kuning pemain Indonesia kartu kuning. Iya, sepertinya yang mendapatkan kartu kuning adalah Asnawi. Kalau kita lihat dari posisi karena tadi sempat meloncat terlalu tinggi. Kartu kuning. Oh, sudah posisi. Oh, yang menahannya Beach. Mengikut lebih dahulu Bebi. Oh, Debat buat Indonesia Bung Maru. Betul. Kita lihat keputusan dari wasit tapi sudah ada kartu kuning tadi. siapa gitu? Pemain yang juga sangat agresif kali-kali melakukan eksploitasi terhadap posisi dari Asnawi. Akan tim. Sepertinya dua pemain yang berbeda. Dua nananya Berbeda. Betul. Nah, kalau kita lihat mungkin BH ketika melakukan pelanggaran kepada Gianner atau mungkin Namanya Asnawi. Asnawi. Jadi ada sikutan itu yang karena kuning, kemudian Asnawi yang jumping yang terlalu tinggi tadi. Panjang tadi kepada curang host. Gawang seni buat Indonesia. siapa nomor? Tanpa gol. Panjang ke depan. Pada strike terlalu jauh. Adalah buat Australia. Australia tidak atau layak atau di lalu mendominasi. ya Betul. Kalau kita lihat tadi sempat ada penguasaan bola adalah 54 berbanding 46% untuk Indonesia. Artinya bahwa memang kalau kita bicara soal penguasaan bola, Indonesia lebih banyak. Sangat baik tadi kapan dilakukan pemain Indonesia membuat angka Australia. Agak Asnawi bola mengenai kakinya tadi sedikit saja. Oh, baru sih. Ada Australia. merah Pemain yang sangat senior. Melakukan debutnya di 14 November 2012 rumah. Dan ikut Piala Asia 2009. Betul, termasuk salah satu aktor penting juga ya dalam perjalanan sejarah yang dikatakan oleh Australia juga. Kalau kita lihat bahwa Australia memang sejak dia bergabung ke Asia dan debut di tahun 2007 ketika bisa menjadi tuan rumah bersama negara Asia Tenggara, dia menjadi juara di tahun 2015. Dan setelah itu perjalanan mereka lebih baik terhenti di fase betul. masih Leno ganti Babak final. Sadil Ramdhani
Ini derby Asia Tenggara, Bu. Derby AFF maksudnya. Sebenarnya baunya derby AFF ya, karena memang Australia suka-suka mereka. Pertama mereka sudah pindah ke Asia, kedua kemudian mereka memilih zona di Asia Tenggara. Dan Sintayong sempat ditanya bagaimana kalau kemudian Australia bermain di Piala AFF, dan dia sangat welcome karena justru akan membuat kualitas akan menjadi lebih kompetitif ya sebenarnya. Sebelumnya Australia belum ada tanda-tanda untuk ikut berpartisipasi di ajang Piala AFF. Andy Walsh langsung ke depan kepada Yakub Sayuri, tapi bola bagus saja untuk pemain Australia. Oh, Ada itu. Si anjing. bagus sekali percaya. Oh, si pemain luar negeri Kasih Hamdan di tengah dengan Ivar Yener. Ya, dalam dua pertandingan sebenarnya Hamzah sempat diturunkan untuk sebagai pemain belakang ya Bang. Dan memang itu sempat dicoba di laga dengan Irak dari pemain belakang dan turun sebagai center back. Tapi pertandingan kali ini dengan komposisi yang berubah membuat Hamzah kembali ke posisi awal dan Awi Mangkuala ke dalam. Andy Walsh berdua. Tak tulis Ada bola itu kan masih ada. Terus. Oh, Tes. jauh sekali, no? Yakub Sayuri Tadi seperti ada mendapatkan bola umpan dari Pasar Lagi dan tadi dengan kaki kekuatnya paruh. kerja keras, umpan diberikan oleh Marcelino Stein tadi terlalu tinggi di atas Mister Gawang. Tapi lagi-lagi kesetuan yang dimiliki oleh Indonesia lebih berbahaya dibandingkan dengan Australia. Kembali bola dikuasai para pemain Indonesia. Jordi Amat. Masih Sandi. Cari rekan diberikan umpan. Ivar Yener kepada Jordi. Hati-hati Asnawi. Kuat Asnawi. Indonesia. Andy Walsh. Sempak Pinama. Sayuri. Ivar Yener. Indonesia. Ke kanan. Asnawi Mangkuala. Ke dalam Asnawi. Siapa bisa kiri kalau kiri atau anjing kiri Indonesia kanan anjing. Biarkan saya menikmati malam ini, Bung. Luar biasa. Luar biasa, Kombinasi yang luar biasa. pemain Indonesia. Mana debat calon tadi ya kita sudah menunjukkan bagaimana sebuah permainan dengan level yang berbeda. Ini bukan lagi level yang biasa kita lihat. Ini kelas yang berbeda, betul. Dan kita menunjukkan bagaimana Australia yang dari sisi peringkat di atas kita, tapi dipaksa untuk bekerja, dipaksa untuk mereka menahan nafas dari serangan Indonesia. luar biasa permainan cantik anak-anak Garuda lewat sayap-sayap Garuda bagaikan terbang tinggi Garuda meskipun belum bisa mencetak gol, tapi bagaimana penampilan yang dipertunjukkan atau dipertontonkan anak-anak sungguh luar biasa. Semoga saja membawakan hasil yang sangat baik balik ke anak-anak Indonesia. Masyarakat tidak gagal tadi lempar ke dalam buat Australia. Aziz Behic Charles satu bola ke depan, kosong tidak ada pemain Australia. Akan bagus, langsung ke depan, arahkan maksudnya kepada Yakub Sayuri, tapi terlalu jauh posisi Sayuri dengan jatuhnya bola dan dikuasai oleh penjaga gawang Matthew Ryan. Langsung ke depan, ada Kevin Jones, umpan pendek pada Becker, masih Becker coba dulu, ada dua pemain Indonesia, umpan pendek saja, coba dikejar.
Bagot. Tong iya kokot kalian tong cara bisa dong. Bisa video bisa dong. Aku untuk itu ngarawe itu nanti. Sepertinya saat Karena memang kalau kita bicara Jepang, bicara soal fleksibilitas dari sisi permainan yang memang menjadi ciri khas dari tim-tim yang Asia. Sehingga kalau kita bicara Australia, mereka lebih bisa dikatakan mereka textbook ya. Dan memang seperti textbook ya yang mereka perlihatkan. tadi dari Australia, dari Boiler, ini jatuh kaki Aziz, Aziz, ada kedua pemain Indonesia. Ada tendangan dulu. Hati-hari Suter pasti berada di depan kotak penalti Bung Marus. Betul, harus hati-hati. Semua pemain harus ada Elkan Bagot, 198. betul kan? Kalau kita juga kemudian ada San Fatinama juga atau kemudian Jordi Ahmad. Suter sudah masuk. Betul, harus hati-hati ini karena memang dari awal Graham harus mengatakan bahwa mereka akan memanfaatkan situasi bola mati. Dan akan bagus sudah dua pemain dari Championship, Swiss dan Leicester. Umpan langsung kotak penalti tadi, bukan sebuah pelanggaran. Jatuh di kaki Bekas dari Australia. Oh, hati-hati Indonesia coba mengurung Australia. Kaki Maghrib di kotak penalti Maghrib. Ada kiper Kevin John cover oleh Jackson Irfan. Obat diburu oleh Marcelino di sana. Baik. Jordan Bos. Howlers sudah kembali dari posisinya Haris sudah. Vegas. Ini dari kanan. Lolos dari pengamatan Asnawi tadi. Bergerak dari belakang. Langsung bola untuk menyuruh bola dan langsung ke lagi 2-0. Sebuah gol yang tidak disangka-sangka. Bergerak dari belakang Asnawi langsung untuk bergerak maju terlebih dahulu ke depan untuk mendahului pergerakan dari Asnawi hingga mengubah skor menjadi 2-0 di akhir-akhir babak pertama ini. Ya, kita lihat memang bagaimana Asnawi ya tidak melihat pergerakan dari Boiler, padahal dia sudah lebih dekat kayaknya. Kita saksikan kemudian menunjuk bagaimana pergerakan dari Asnawi. Terlambat dia melakukan coverage, terlambat dia melakukan pengawalan. Detil senyum yang diperlihatkan oleh Sintayong. Gol yang sebenarnya mungkin harusnya bisa lebih diantisipasi. Tinggal 2-0 Indonesia di babak pertama lewat gol dari Boiler. Unggul luar biasa tadi pergerakan Martin Boiler, pemain di Scotland ya. Yang sungguh disayangkan Bung Maruf. Ya, sebuah start yang sebenarnya cukup bagus yang diperlihatkan oleh para pemain dari Indonesia. Tapi dua gol yang memang bisa dikatakan gol yang tiba-tiba yang bersarang ke gawang dari Hernando. Berapa menit lagi pertandingan babak pertama akan segera berakhir. Sudah tertinggal 2-0 Indonesia. Elkan Bagot. Said Fatinama. Ferdinand gagal tadi. Betul, dari sisi kerjasama yang diperlihatkan, tekanan yang diberikan, kemudian kombinasi serangan juga sudah sangat baik. Peluang dua gol itu datang dengan 3-3. Oh, apa yang terjadi? Belakang Asnawi pada Jordi Ahmad. Itu tadi. Elkan Bagot. Belakang Ahmad pada putih ke gawang Hernando. Lingkos Sidono. Ada akhir babak pertama ini terlihat Australia tidak terlalu
mereka juga memang sangat detail ya dalam mengatur ritme permainan yang dilakukan ya, tidak melayani permainan cepat dari Indonesia, tapi juga tidak melayani permainan dari kanan Indonesia. Kita lihat pertandingan gawang Akan Bagot. Oh, emang kos. Boro tuh. Siapa tuh bisa najong, goblok. Cek saja Itu wetan tadi. pada Jordi Amat ke kanan. Sandi Walsh. Disayangkan harus colongan lewat 2 gol tadi. Irfan dan juga Martin Boyle. Masih pas satu sentuhan pada Jordi Amat, umpan panjang ke depan. Tarik baik, kemana? Coba Akan Bagot. Vegas. Ruang yang sangat baik diraih Indonesia masih gagal. Kita lihat di sini bagaimana situasinya. Wah, Kosong tidak penjagaan dengan Martin Boyle tadi. betul. Australia, kita lihat bagaimana golnya. Lawan dari pengamatan Asnawi. Ya, gerak dari sisi kiri Asnawi Bung Maruf. Betul, dan memang langsung Hernando juga langsung menunjuk posisi tersebut, posisi mana Asnawi berada. Nah, ini memang membuat situasi cukup rumit nanti di babak kedua, tapi kita masih optimis dan kita masih berharap bahwa ada gol yang diciptakan oleh Indonesia untuk menjaga tradisi yang dilakukan sepanjang fase grup. Wasit dari 16 besar Piala Asia 2023 antara Australia melawan Indonesia, di mana Indonesia tertinggal 2-0 di babak pertama lewat gol yang diciptakan oleh Irfan dan juga Martin Boyle. Dan masih ada 40 menit babak kedua, semoga saja Indonesia mampu untuk bisa mencetak gol. Asnawi kiri langsung tendangan penjuru yang pertama di babak kedua. Tentunya Indonesia tidak kalah secara statistik dengan Australia, Bung Maruf. Betul, kalau kita bicara soal data, kita melihat bahwa Indonesia memberikan tekanan serius ke Australia. Dari 5 jumlah percobaan tembakan, 1 target, sementara Australia hanya melakukan 2 tembakan dan 2 gol. Karena 1 gol tadi sebenarnya ada data yang menyebutkan bahwa itu dianggap sebagai gol bunuh diri, Bu. Kita lihat bagaimana Suga terus mendapat pengawalan ketat dari Akan Bagot. Satu berpose 198. Boyle hadapi oleh Marcelo Ferdinand. Tengah gawang saja buat Indonesia, kita dianggap menyentuh kaki Martin Boyle. Yang saya suka adalah ekspresi Marcelino ya, dengan dia berani untuk melakukan gol dan kemudian melakukan gol, dia tidak melakukan pelanggaran. Dalam gawang Indonesia. Belum ada perubahan kondisi pemain yang dilakukan oleh Sintayong ya mungkin di awal-awal Menunggu 10 menit kemudian pemain. betul. Meskipun biasanya memang Sintayong kalau melakukan perubahan sudah di awal babak kedua biasanya langsung ada perubahan, dan lini tengah yang mungkin diotak-atik oleh Sintayong. Gagal tadi Marcelo Ferdinand untuk merebut bola. Gordon Bos masuk ke lapangan Ramai di Indonesia, Indonesia. Posisi flank kita memang harus sangat hati-hati ya, terutama bagaimana tempat Asnawi di kanan yang sering dieksploitasi, sering ditekan. Tadi Walsh lempar jauh pada Akan Bagot. Adalah pemain Indonesia yang bukan naturalisasi, dia memilih menjadi warga negara Indonesia, Bung Maruf. Betul, ini memang sama seperti ketika kita bicara soal Irfan Bahri dan kemudian beberapa pemain lain yang memang yang memutuskan untuk memilih warga negara. Oke, si Hernando nanti bisa nembak. Sempurna tadi tendangan dari Hernando Ari. Oh, kita lihat sangat baik tadi. Keluar dari gawang, dari gawang Ventura ya, Cukup tepat Ventura yang melihat situasi bahwa bola hampir bisa dikejar oleh Swift tadi, dan dia memutuskan keluar dari sarangnya. Ini adalah penjaga gawang yang memang sangat pengalaman, hampir tidak tergantikan di posisi ini, start gawang dari timnas Australia, The Suckers.
Kevin Jones. Arah tadi maksudnya kepada Boyle. Bola kini dikuasai oleh pemain Indonesia. Fernando Ari. Umpan panjang tentang Bakon. Kontrol Asnawi. Kontrolnya Asnawi. Ke depan. Sayang sudah keluar lapangan pertandingan jadi. Saya merasa bahwa bola mengenai Aziz Behic. Beri kesempatan buat Penaroli untuk bisa menguasai bola tadi. Duel sangat ketat Andilos dan juga Penaroli melanggar tanpa harus mendapatkan kartu, itu yang penting. Itu ada ilmunya juga, Bu. Merebut bola tapi tidak melakukan pelanggaran itu yang sulit. Betul, dan itu pun yang harus kita banyak melihat. Betul. Belajar dan suka maju ayo sampai ke lihat Santi Wall sudah keluar lapangan pertandingan menaikkan itu oleh Bos. Satu bukan oleh Ronaldo Ari. David Jones. Biarkan saja kita lihat oleh Marcelo Ferdinand dan McGree tadi. Ya, intensitas memang tidak secepat di pertandingan pertama ya, tapi bagaimana kemudian kesabaran memang dibutuhkan dan tentu hati-hati ya untuk timnas Indonesia. Kembali ke belakang di Yena, Santi Wall malah Yena kembali ke tengah. Justin Hamdan kuasai asal kepada Santi Wall dan umpan panjang. Jauh sampai dan kepada Sempati Nama ya, memindahkan titik tumpu serangan yang harus dilakukan oleh pemain Indonesia untuk bisa memecah pertahanan dari Australia. David Jones. Luar biasa. Sebuah pertanyaan tadi dari Sintayong, kita merasa bola tadi sangat baik. Sulit masuk pelanggaran dilakukan oleh pasukan sangat baik sebelumnya. Tes tadi dari Sintayong yang bebas buat Australia. Eropa atau negara Arab masih memberikan kesempatan untuk pemain profesional bisa memainkan bola. Betul. Masih ada ruang yang bisa diberikan. Space, dan itu terlihat betul sebenarnya dari sisi jumlah peluang yang dimiliki, kemudian juga penguasaan bola yang dimiliki oleh Indonesia ya. Tapi ketika menghadapi Jepang memang sulit meminta ampun untuk bisa menekan dan menguasai bola dari Jepang. Kita menguasai. Bekas umpan terobosan langsung ke arah gawang. Terobosan sangat bagus sekali dari Bekas tadi. Keras pada penjaga gawang Hernando. Kurang ringkat tadi. Sudah buat Hernando tentunya. Tapi umpan-umpan seperti ini yang harus diwaspadai Bung Maruf. Betul, karena umpan-umpan kejutan itu yang justru memang sepertinya tidak berbahaya dan menghasilkan gol untuk Australia ya. Egan Jody Amat, Asnawi Mangkualam. Masih Asnawi. Hati-hati Asnawi. Lepas Asnawi. Lepas terobosan kembali. Harus segera diminimalkan Bung Maruf. Iya, keputusan untuk segera memberikan passing juga penting. Ya, saya merasa bahwa harusnya ada pemain yang meminta, tapi tidak ada yang meminta bola. Siap Ferdinand, dalam Marcelino. Sangat baik, Justin Hamdan, tekan Bagot, balik pada Marcelino. Masih Marcelino, umpan langsung ke kotak penalti. Sangat baik tadi masuknya. Tapi tidak mampu dibaca. Cermat tadi oleh Yakub Sayuri.
penempatan Yakob Sayuri juga cukup bagus ya, seperti justru menjadi target di depan dengan kecepatan yang dimiliki. Dia sering berada posisinya lebih depan daripada Rafael Struijk. Hari sudah 4 kali hari pada Getting Jones dipotong oleh Elkan Bagot. Berduel kita lihat Getting Jones dan juga Bagot, tapi bola kembali kuasai para pemain Australia. Hari sudah sangat cepat kita lihat Bekas Rollers. Hari sudah kan pada Getting Jones dan tengah Irfan tadi potong oleh Bagot. Oh, luar biasa kita lihat Rafael Struijk berduel dengan Ari Suta. Luar sudah bola tadi pas dari pengamatan atau penguasaan dari Rafael Struijk. Iya, sejauh ini memang kita masih menunggu atau kemudian banyak juga yang menunggu gol dari Rafael Struijk. Tapi apa yang dilakukan ketika dia berada di lapangan itu juga sudah berkontribusi besar untuk kemenangan Indonesia. Oh, aja mau nanya lepas. Ini Yakob Sayuri ke kanan. Asnawi Mangkualam, 4 langsung diketak penalti. Sampai umpan Asnawi, tapi bola jatuh kembali di kaki Asnawi. Asnawi. Oh, bola posisi para pemain Indonesia. Saya Patinama ke belakang. Elkan Bagot. Balik ke Patinama. Koryena, hati-hati Koryena. Umpan yang tidak tadi maksudnya kepada Justin Hubner. Pas kini kita lihat ada Jordan Boss, masih Jordan McGree dihadapi oleh Koryena ke belakang. Oh, bola dikuasai oleh Marcelo Ferdinand. Pelanggaran jelas dilakukan terhadap Marcelo Ferdinand, bisa melakukan attack seorang dia tadi Bung Ma'ruf dihajar oleh Bekas tadi. Betul, Bekas memang tidak memiliki pilihan lain selain untuk menghentikan Marcelo Ferdinand yang cukup keras tadi. Dan ini adalah tipikal pemain yang sangat berbahaya ketika menguasai bola, responsif, agresif dan juga sangat cepat dalam serangan balik dari Marcelino. Outstanding player sejauh ini. Bola bergulir langsung ke depan. Kita lihat sudah menunggu Yakob Sayuri. Dikuasai oleh Justin Hubner. Koryena mendekat langsung. Anak baik Marcelo. Betul, dan memang sebenarnya juga di sisi kiri juga ada opsi lain ya. Tadi kalau kita lihat sudah ada pergerakan yang dilakukan oleh pemain Indonesia. Agak keras sekali Aziz Behich. Masih Aziz. Cepat sekali Aziz. Masih kuasai oleh Jordan Boss. Justin Hubner Tanpa ampun tadi mengambil situasi scrimmage supaya menghasilkan lemparan ke dalam. offense terjadi. Apakah ada dorongan, ada clash? Sedikit protes tadi dari pemain Australia. Di pertandingan kali ini kita justru melihat bagaimana peningkatan performa yang diperlihatkan oleh Jordi Amat ya. Permainan sangat rapi sekali. Passing yang dimiliki juga sangat baik dan pergantian pemain. Kita Mangkualam digantikan oleh Witan Sulaiman. Nampaknya Yakob Sayuri yang ke kanan mulai. Betul, mengisi posisi ya di posisi turun ke belakang dan kemudian Witan Sulaiman yang naik ke atas ya. Ini sebenarnya bisa dikatakan bahwa perubahan yang favorit karena sering seperti ini ketika Asnawi ditarik keluar, Yakob turun ke bawah dan Witan Sulaiman yang masuk mengganti posisi dari Yakob atau kemudian posisi dari Yakob Sayuri yang ditarik ke belakang. Kapten kesebelasan kini diemban oleh wakil kapten kita yaitu Jordi Amat. Sang pangeran dari kerajaan Siau di Sulawesi Utara, Jordi Amat. Elkan Bagot menyundul bola tadi, berduel dengan Bekas. Kita lihat Rafael Struijk, Aziz Behich, Rollers pada Hari Sutar.
Umpan ke kanan untuk Jordan Bos. Ini Witan Sulaiman, kuasai bola Witan. Variener. Untung kita memiliki dua pemain tengah, Hafnar dan Variener. Mereka mampu mengontrol dengan sangat baik Umarum. Betul, ditambah juga dengan kemampuan passingnya, keberanian untuk melakukan kombinasi di sudut atau di ruang sempit juga sangat baik, Bu. Visi bermain menurut saya juga menjadi kelebihan. Betul, bagaimana cara mereka menggerakkan bola. Dan di luar itu juga kita tidak boleh melepaskan Arsul ini. Sekarang tadi terhadap Justin Hafnar. Bebas buat Indonesia, semoga saja mampu menghasilkan gol yang sangat baik, setidaknya peluang Umarum. Betul, dan kita lihat mulai banyak clash fisik ya yang dilakukan oleh para pemain dari Australia untuk bisa menghentikan pemain Indonesia. Kita sedikit protes, tapi memang agak kali kita memblok, memotong gerakan dari Hafnar. Tendangan bebas akan dilakukan oleh Seri Patinama. Ini belum memiliki klub setelah bukan dari Viking. Oke, Seri Patinama langsung dikembangkan. Ayah klub tadi masukkan kepada Justin Hafnar. Bola jatuh di kaki Witan Sulaiman. Jatuh Witan, kini bagus kuasai bola. Jordan Bos. Umpan langsung ke depan. Kosong, tidak ada pemain Australia. Yakub Sayuri. Next saja kepada Variener. Umpan langsung ke kiri, arahkan pada Sen Patinama. Tidak ada pemain Indonesia yang mengcover tadi. Kini bola dikuasai para pemain Australia. Dalam buat Indonesia mengenai kaki pemain Australia, namanya knockout. Yang masuk Bung Aruf. Ya, ini adalah pergantian pemain pertama yang dilakukan oleh kubu dari Australia. Knockout. Madrid dan Konaleri harus keluar, dijadikan Duke yang menempati sebagai posisi striker. Betul, sama-sama pemain yang sudah senior. Duke adalah pemain yang berusia 33 tahun, 35 kali tampil dan 12 gol yang sudah diciptakan memperkuat klub Maceda Zelvia. Dari Jepang, ya. Betul. Variener. Belakang kita lihat Tando Ari sambung bola ke depan, duel Rafael Strike ke Bekas. Oh, hantam keluar, kita lihat main 2 meter tadi Hari Sultan. Bekas pelanggaran dilakukan Strike terhadap Bekas tadi, nampaknya Bung Maruf. Ya, Strike harus lebih tenang, Strike harus lebih rapi lagi. Bagaimana ketika menghadapi situasi tekanan yang memang sekarang ini Australia mencoba untuk melakukan pendekatan yang lebih fisik. Cukup keras memang dia mendorong tadi. Kenneth Bekas, pemain yang berusia 25 tahun dengan 15 kali penampilan. Sering sekali memang pemain ini menghentikan pergerakan dari Strike. Secara umum pertandingan yang dikembangkan Australia agak melambat Bung Ma'ruf. Betul, dan ini sepertinya memang untuk meredam ya kecepatan yang dimiliki oleh Indonesia, agresivitas Indonesia, dan Indonesia sedikit terbawa dari ritme permainan ini. Oh, bagus sekali apa yang dilakukan oleh rekan Bagot. Tunggu tadi. Ya, benturan kepala sepertinya, atau pelipis ya. Dua pelanggaran yang dilakukan terhadap Witan, tapi Witan tadi menunggu Bung. Betul, dan langsung menjemput bola. Ya, lebih agresif dalam bergerak ya, menjemput bola. Dan kita lihat di sini memang. Ya kan. Oh, mengenai kepala atau kening dari Witan Sulaiman. Karena memang posisi posturnya memang cukup jauh ya, dan memang tepat dari kepala dan pelipis. Wasit langsung hentikan. Keras tadi benturan kepala terhadap Witan Sulaiman. Robles. Robles. Usul 185 cm. Pada 24 Juni 98. Main di Skotlandia di grup Heart of Midlothian FC. Melakukan debut sejak 2022. Jackson Irvine sudah mencetak 3 gol di Piala Asia buat skor Socceroos Australia. Ya, ini Witan harus keluar terlebih dahulu ya. Ya, Tadi sudah
sempat tim medis ya. Keluar. Betul, karena sempat ada tim medis tadi dan ini tinggal perebutan sebenarnya siapa yang berhasil mendapatkan bola dan wasit sepertinya memberikan throw ball pada Australia. Dan tadi bola dihentikan. Dianggap memberikan peluang untuk perawatan. Betul. Sulaiman dari wasit tadi. Jadi bukan sebuah foul ya, bukan sebuah pelanggaran sebenarnya. Harus memberikan kesempatan buat kita dirawat tadi. Benturan kepala. Dua yang sangat berbahaya. Oh, kartu merah. Kartu merah. Bisa jadi kartu merah dari wasit. Oh, kartu pemeriksaan kartu merah. Langgar tadi. Bisa lagi. Ada Rafael strike. Tim Jones tadi sepertinya ada terprovokasi ya. Gerakan dari Rafael Strike. Tegas dari wasit asal Uni Emirat Arab Muhammad Abdul Hasan. Oh, hanya kartu kuning saja buat Jones, Kevin Jones dari kanan Australia dari wasit asal Uni Emirat Arab ini. Alah tuh Gal 98 tendangan pelan saja lebih baik kepada Diego Simeone Kartu merah ya. Ini lebih tepat itu kan ini ya. dengan langsung aja langsung kartu merah. Saya setuju kartu merah itu. Lihat. Dan pinter Rafael Strike. Itu ya. Sungguh cerdik. Apa yang dilakukan oleh Rafael Strike sana? Sungguh cerdik. Tidak kena langsung tapi kemudian dia mengambil inisiatif. Ya. Ada kesengajaan untuk mendorongkan kaki tadi. Bebas Indonesia. Rafael Strike dilanggar oleh bek kanan Australia Kevin Jones. Kevin Jones yang mendapatkan kartu kuning. Kevin Jones sudah gagal menang bebas Indonesia, sangat disayangkan. Ya, pemanfaatan untuk bola-bola mati juga harus lebih diefektifkan ya Bu. Beberapa kali satu peluang dengan bebas di babak final. Masih ada waktu baru 45 menit babak kedua. Dari Ahmad potong tadi untuk hari langsung berdepan coba digugurkan oleh Ahmad dan Dina Kevin Jones kuasa Indonesia kini saya tampaknya sudah usai Betul ya, jauh sekali. 2 meter tadi dari kaki. Ada di kesempatan bagi musuh karena Betul, karena tadi dihentikan sehingga justru momentum itu hilang. Dan itu yang seperti dilakukan oleh Sintayong. akan ada Sayuri, dua seperti Jody, bukan Bagwan, Sandy Walsh, susah kontrol dari bawah para pemain Indonesia. Sandy Walsh berat di bawah para pemain Indonesia. Lalu ketika bola, sampai satu agak turun. Sandy Walsh kini umpan saja kepada Jordi Amat. Umpan panjang, kontrol yang baik pada Said Patinama. Masih Patinama. Jadi memberikan pada depan tadi. Akhirnya bola tadi. Serangan balik dari Jordan Boss. Hati-hati. Apakah sebuah pelanggaran tadi dilakukan? Ya, jelas dan sebuah pelanggaran, tapi tadi memang ada sedikit kesalahan komunikasi seperti yang dilakukan oleh Hafner. Mungkin melihat ada pergerakan yang dilakukan oleh Sandy Walsh, tapi justru Sandy Walsh agak masih di belakang. Sedikit terpincang-pincang kita lihat Sandy Walsh. Harus dilakukan memang karena situasinya sangat rumit ya. Sejaman sudah tertinggal, harus melakukan pelanggaran Sandy Walsh. Ada Jordan Boys tadi ada juara Piala Asia 2015 saat Piala Asia dilakukan di Australia Dan mereka juga pernah menjadi runner up di tahun 2011 sebelumnya ketika mereka di final dikalahkan oleh Jepang.
juara Asia tapi memiliki prestasi yang sangat mendunia. Betul. Australia. Dan memang ketika mereka baru kali pertama bergabung sudah sempat mendapatkan perbincangan terkait dengan upaya mereka ya untuk memilih Asia karena Satu cara mereka untuk masuk Piala Dunia betul tanpa harus bertemu atau kemudian playoff Amerika Selatan. dengan wakil Amerika Selatan ya karena beberapa kali mereka selalu terhenti tampil di Piala Dunia ketika mereka harus bertemu dengan wakil dari Amerika Selatan terutama mereka harus bertarung dengan Uruguay Dan Argentina pernah Betul. masih ada Maradona saat itu. meskipun memang mereka beralasan ke Asia ingin supaya lebih kompetitif ya tapi apapun akhirnya memang FC memberikan jalan untuk mereka tampil di Asia dan masuk dalam zona untuk Asia Tenggara. Rawls tadi memberikan umpan terobosan kepada Jordan Bos. Lebih dekat dengan Sandy Walsh bisa melakukan tusukan-tusukan tajam langsung ke arah kotak penalti dan saat itu saja harus hati-hati dengan umpan terobosan para pemain Australia. Sudah beberapa kali membahayakan keamanan Indonesia. Bola kirim ke center Indonesia Varieno. Buang saja kita lihat tadi Rolls. Jadi perlu meningkatkan intensitas serangan ya. Kemudian mempercepat tempo permainan karena kalau terbalik seperti ini membuat Australia punya banyak waktu ya untuk menggilai permainan Indonesia. Umpan panjang langsung ke arah kotak penalti sudah terbuka di jalan gawang Matthew Ryan tadi dan cepat dari Australia. Oh luar biasa Jordan Bos. Sangat baik apa yang dilakukan oleh Usai Yuri. Betul membenturkan bola ya sambil melakukan head charge. Mereka kan sangat besar-besar sangat kuat. Ya, kalau ada pemain yang keturunan diaspora dari Australia itu. Sangat benar. Dan ini saja kita lihat. Berapa strike ini kita lihat tentang kabar. Saya empati nama. Berusaha melakukan tekanan para pemain Indonesia akan kabar ke belakang oleh Jogi. Cukup sulit untuk memberikan bola ke depan. Jogi amat dari tengah sangat baik bola kita lihat. Oh, telat berapa strike tadi. Belakang Australia pada Matthew Ryan. Dari bawah sangat berani mereka memainkan bola. Betul. Memang mereka ingin menarik para pemain dari Indonesia untuk ke depan meninggalkan area pertahanan atas tengah lapangan dari Indonesia. Kemudian bos Vegas sangat luar biasa penguasaan bola dengan Australia. Atkinson tadi Nakal pada Atkinson. Oh terlepas dengan sentralita pada kotak penalti masih digagalkan dengan sangat baik oleh Elkan Babot. Umpan tarik yang benar-benar cukup untuk sangat membahayakan di area penalti Indonesia. Iya dan kemudian juga tapi beruntung bisa diantisipasi dengan baik juga oleh Elkan Bagot tadi pergerakan akselerasi dari sektor sayap. Sedikit kalah lari kita lihat center nama oleh Atkinson tadi. Sudah datang menghampiri kotak penalti Indonesia. Kita lihat Hari Suta sangat diharapkan dan ketemu dengan pengawal setia yaitu Elkan Bagot. Selalu menjadi sorotan kamera ketika situasi bola mati yang di kamera sudah tahu mereka harus mengarahkan kemana. Adalah raksasa. Raksasa bertemu kita lihat lebih dari 2 senti saja dua pemain ini. Keduanya bermain di divisi Championship Inggris. Bukan sudah berbahaya dan saja tadi membahayakan gawang Indonesia. Dan Kaos pada kotak penalti sudah keluar kita lihat penjaga gawang. Oh ini tadi bermain Kaos. Kembali tendangan penjuru buat Australia. Ya memang sulit kalau harus duel atas seperti tadi. Sangat berbahaya, Nando ya sangat berbahaya betul. Karena Nando juga berusaha menjemput bola tapi ternyata masih kalah lompatan yang dilakukan tadi. Itulah kenapa menjadi gawang harus tinggi betul. Selalu syarat ya. Iya, karena pemain belakang melawan jadi pemain depan lawan makin tinggi sekarang. Oke, tendangan penjuru kembali buat Australia. Kita lihat penjagaan sangat ketat terhadap Ali Sutar oleh Elkan Bagot. Lakukan sudah tadi datangnya kembali ada baik oleh Justin Hubner.
Dapat intercept bola tadi. Di tangan penjuru. Fokus kita lihat Fernando Ari. Tanpa gol terus mengawal Harisuta. Bola dan jauh keluar, kita lihat Jackson Irvine, Hackers. Hari luar biasa tadi apa strike. Terlepas kita lihat Jody aman kuasai bola, masih Jody ke kanan, Jakob Sayuri. Apa strike. Masih Rafael. Sebuah pelanggaran terhadap Rafael strike oleh Jackson Irvine tadi. Tidak ya, menurut saya juga Rafael Strike terlalu lama dalam mengambil keputusan ya. Dia ingin menahan bola, tapi ternyata sebenarnya sudah ada opsi untuk memberikan passing dari Rafael. Dalam beberapa kesempatan agak sedikit terlambat untuk mengambil keputusan. Dan kita lihat bagaimana Australia sangat pintar untuk memainkan tempo. Betul. Mereka sangat cepat ketika mendapatkan bola, tapi mereka juga sangat sabar untuk menilai jalannya permainan. Bolos dari Aziz PH. Jauh maksudnya ada Jordan Cross. Ada sebuah pergantian permainan, nampaknya Rizky itu menggantikan yang makanya Sayuri dan Sayuri jangan buang. Betul, serius beberapa kali memang agak terhitung dari sisi intensitas. Tidak mampu lagi untuk membantu Serangannya. Betul, dan betul juga masuk dari banyak signifikan yang dari sisi permainan. Kita sangat dalam yang sama untuk mendapatkan bola karena memang tekanan justru dirasakan oleh Indonesia. Dan kita lihat dari sebuah bola direct sia-sia dari Elkan Bagot dan arahkan kepada posisi Elkan Sulaiman terlalu jauh. Dan buat Matthew Ryan di kawan Australia menguasai bola dengan bola. Hari sudah kuasai bola. Salah satu Leicester City jadi bermain di Championship. satu tim yang Liga Inggris yang Semuanya yang puncak dunia. atau keajaiban yang dilahirkan sama Claudio Ranieri tim diliput yang kemudian membuat sebuah prestasi yang luar biasa menjadi juara di tim Inggris. Dan Sulaiman sangat baik dan terlihat masih Witan dalam Witan 40% kepada Justin Variena bisa Justin Abdar pada Elkan Bagot akan langsung terlihat pada Pascal Ferdinand dan Fatinama Witan Sulaiman belakang pada Sein dengan Elkan Bagot Jordi Amat Rizky Ridho untuk sulit Indonesia. Jordi Amat, gagal tadi kita lihat. Lalu jauh memberikan umpan kepada Sen Fatinama. Kita lihat Elkan Bagot. Iya, sebenarnya bola ini lebih diharapkan untuk kepada Witan Sulaiman ya, tapi terlalu tinggi dari bolanya. Dan Bagot yang juga bermain lebih rapi, saya pikir memang seperti yang sempat diskusikan terkait dengan bagaimana Australia tidak terlalu cepat sehingga lebih mudah untuk lebih pede untuk melakukan seorang Elkan Bagot. Kasih Sen Fatinama, kini Jordi Amat Indonesia usaha cepat untuk membangun serang dari bawah. Jordi Amat, Rizky Ridho, Sandi Was, Sandi pada Ivar Yena, Jackson Irvine telah keluar lapangan pertandingan. Sandi Was kini bermain di posisi aslinya sebagai bek kanan dan Bagot pada Sen Fatinama. Ya, kualitas ini memang diperlihatkan terus menerus oleh Jenner sepanjang dia berada di dalam lapangan, cara dia mengambil bola, cara dia mengambil bola. Witan Sulaiman kita harus bermain cepat karena ada Bumar betul bisa bermain melawan Australia. Sangat baik terlihat dalam penjuru
sebuah kesempatan tentu saja buat Indonesia untuk bisa menciptakan gol. Tendangan penjuru pertama untuk Indonesia. Nggak masuk. Akan ini peluang yang bisa dimaksimalkan. Elkan Bagot, Jordi Amat, Sandy Wall, Sani Patinama, semua Untuk pemain Indonesia ada di kotak penalti, Elkan Bagot. Ada kawan dari Rollers. Untuk di area gawang untuk penalti Australia terhadap Indonesia. Atau side kawan-kawan dari Metcalf. Wah, buat pesawat. Akhirnya sudah Faisal diikuti oleh Ryan tadi. Elkan Bagot sangat berani mengontrol bola ke dalam Martin Bowler ke kiri. Biasa mantap permainan Australia. Betul, ini yang memang membedakan ya bagaimana mereka adalah tim yang sudah terbentuk dan kemudian mereka juga sudah memiliki pengalaman. Mereka tahu bagaimana mendelay, mereka tahu bagaimana mengatur tempo dan ritme permainan sehingga lawan ikut terbawa dalam tempo yang mereka inginkan. Si Australia menguasai bola, cari celah para pemain Australia untuk melakukan tekanan. Atkinson yang sangat baik terlihat. Sudah tidak dalam Marcelino akan pendek pada Saint Patinama langsung menghadap penalti. Buang saja kita lihat oleh Rollers tadi. Gol. Payenar, Buskirido, Elkan Bagot. Akan kesebelasan Jordi Amat. Buskirido. Langsung berdepan. Keluar tadi Saint Patinama, kurang sempurna dengan meleset tadi. Ada passing yang diberikan Elkan Bagot adalah sangat keras sekali. Bola umpan terobosan. Oh, terlepas. Gagal kita lihat maksudnya Duk tadi untuk mencip bola Bung Ma'ruf. Iya, Duk sepertinya memang belum panas karena sepanjang sejak dia diturunkan masih jarang dapatkan bola. Tapi kita lihat di sini ya memang kita rasakan ya Bagot sering memainkan dalam situasi seperti ini. Dan tadi kita lihat sebuah akurasi umpan yang sangat baik, kemudian intercept yang gagal yang dilakukan Elkan Bagot. Beruntung dari tembakan dari Duk terlalu melebar. Hati-hati, passing garis tinggi, pelanggaran tentu saja. Harus lebih cepat, menaikkan tempo permainan tentu saja Indonesia. Pelaku terus bergerak maju mendekati menit ke 82 satu ketiga. Nanti Indonesia lepas dari kita lihat Ferdinand dikuasai kembali para pemain Australia. Di belakang Rollers Matthew Ryan berani bermain dari bawah para pemain Australia. Sudah 4 jam ke depan biarkan saja saat tersebut oleh Elkan Bagot dan kaki Jordi Amat dengan seorang playmaker dari bawah Libero. Betul, Libero ya. Orang yang paling dalam mengatur tempo permainan. Di Walsh, Jordi lebar ke kiri pada Elkan Bagot. Saint Patinama. Kali empat pemain kita tidak sempurna. Betul, ada tanggung dari Master Putra sedikit kembali. Jordan Bos berrealisasi untuk tadi Paliena sekarang menangkan kepada Paliena. Emosikan kepada Jackson Fine tadi panjang gagal kepada Patinama. Dilepas saja oleh Bagot. Sangat luas sekali
ganjal gerakan Ivar Jenner. Lebih aman, kontrol Witan Sulaiman. Sok siapa ya? Awak nanti padok siapa? Kiri Atkinson. Tengah lebar ke kiri, sangat cepat. Apa yang oleh Aziz Behic. Oh, umpan langsung di kotak penalti. Jackson Irvine, hati-hati Indonesia. Dikatakan oleh Rizky Ridho. Kiri kembali. Aziz, pada Beckers, di tengah ada Metcalf. Untung tadi terlalu jauh tadi syuting dari luar kotak penalti, gagal tadi Bob Maruf. Iya, ini adalah Atkinson yang masuk sebagai pemain pengganti, memiliki ruang tembak, ruang yang kosong, kemudian beruntung kembali bahwa tembakannya tidak pas gawang. Ruang yang sangat berbahaya. Meskipun ada 3 pemain tadi yang menutup ruang tembak dari Atkinson. 6 menit lagi waktu normal. Babak kedua segera berakhir dan masih tetap 0-2. Ini tertinggal dari Australia. Babak 16 besar Piala Asia 2023 yang berlangsung di Stadion Jassim bin Hamad di Al Rayyan, Qatar. Yang biasa Martin Boyle, masih Boyle sangat cepat ke dalam Boyle. Umpan terobosan digagalkan tadi oleh Bagot. Pelanggaran dilakukan pada Boyle. Meskipun sering bermain sebagai gelandang di tengah, tapi Boyle juga memiliki kemampuan untuk berakselerasi dari sisi lapangan. Betul, dan memang dia sangat kuat sekali ya ketika dia mendapatkan bola, melindungi bola, duel dengan yang ada memang harus dilakukan. Kekuatan dan akselerasi dalam Boyle. O'Neal siapkan untuk masuk. Australia berpelatih Graham Arnold. Dan jaga gawang kita berposisi 177 cm dari kelahiran Semarang dan kita memperkuat Persebaya Surabaya yang Januari. Bebas Australia, bebas. Tangan kiri kotak lagi. Selalu ada di pintu saja oleh penjaga gawang Januari. Luar sudah, tapi nampaknya mengenai kaki Ivar Jenner tadi. Pergantian pemain dari Australia tadi yang sudah disiapkan. Penyet Beckers digantikan oleh O'Neal. Selalu berposisi di belakang tangan Jordan Boss. Digantikan oleh Frank Goodwin. Masuk. Jordan Boss sangat cepat pergerakannya. Mantapkan permainan posisi dari Australia menghadapi Indonesia ini. Betul, tapi memang ini adalah pemain yang juga punya pengalaman. Frank Goodwin, 22 tahun, 22 kali bersama timnas dan 2 gol sudah dilesakan. Bermain Al Wahda, klub Arab Saudi. Tentu bermain mereka sangat berpengalaman. Betul, dan memang ini yang menarik ya, karena mereka mencoba untuk mengkombinasikan antara pemain muda dan kemudian yang pemain-pemain senior yang rata-rata sudah di usia 30 tahun. Sehingga ketika ada orang yang mempertanyakan kenapa kemudian harus mengambil Jordi Amat yang sudah berusia 31 tahun padahal di Australia ada pemain yang berusia 33 tahun, 33 tahun dan Panhan aja mereka membuat timnas. Pengalaman sangat sulit beli. Betul, kemampuan membaca permainan, reading the game-nya. Ini adalah kalau kita melihat manusia dari timnas Indonesia sekarang ini. Oh, tetapi nanti sangat berbahaya. Bisa jadi diraih tadi oleh Australia. Hari Suter, shooting Hari Suter. Syaratnya sangat-sangat jauh tadi. Ada cita-cita Suter untuk bergerak gol dari jarak yang sangat tinggi. Untuk mengizinkan dia untuk bisa mencetakkan gol dari jarak yang sangat dekat. Rizky panjang arahkan kepada Witan. Kali gagal potong para pemain dari Australia. Lambat kita lihat Bagot yang sudah dikuasai para pemain Australia. Kini ada Metcalf, masih Metcalf dibayangi oleh rekan Bagot. Arahkan kepada Atkinson. Angkat
Ele cuma untuk bisa mengubah skor menjadi 3-0, padahal Hernando Ali Sutradari sudah mampu melakukan penyelamatan yang sangat luar biasa. Di arah Goodwin yang tidak terkawal terharu. Iya, dan kita lihat bagaimana sebuah crossing yang sangat baik, tandukan yang sangat ideal, kemudian penyelamatan oleh Hernando. Tapi lagi-lagi bola justru mengarah ke Goodwin, dan disitulah memang ketika Hernando belum dalam posisi sempurna, tembakan sudah meluncur keras ke dalam gawang. Kita lihat bagaimana Jason Irvine bebas untuk menyundul bola, diselamatkan oleh Hernando, tapi kembali lagi pemain Australia mendapatkan posisi yang sangat-sangat bebas di dalam kotak penalti Indonesia, langsung menghujam ke arah gawang dari Hernando untuk mengubah skor menjadi 3-0 pada babak kedua di 16 besar Piala Asia 2023 di Stadion Yasir bin Hamad di Al Rayyan, Qatar. Kembali sangat baik dari Australia, sangat cepat kita lihat Boyle langsung ke tengah, ada Metcalf, umpan ke ada Boyle lagi ke bukan diangkat tadi oleh Jordi Amat. Sangat keras tadi berputar oleh Jordi Amat. Boyle tadi gol baru. Dua kali, sekali, kemudian juga tadi menarik tadi kartu kuning tentu saja untuk Jordi Amat, dan sangat keras tadi melakukan pelanggaran untuk menghentikan pergerakan dari Boyle. Prestasi Jordi Amat sudah sepanjang pertandingan sangat baik, lebih bagus ya, Bung. Seperti menjadi puncak dari penampilan seorang Jordi Amat ya. Pelanggaran keras tadi. Beruntung tidak kartu merah itu. Ya, karena memang ini harus dilakukan ya. Tadi adalah kamera laba-laba ya, Bung ya. Ayo deh. Ini untuk memperlihatkan view ketika dari jarak atas dan kemudian jalan. Betul, belum Indonesia. Ada sabar dulu. Tendangan bebas 4 menit tambahan waktu di babak kedua untuk 3-0 Indonesia. Kita lihat akan Bagot siap untuk menyambut tendangan bebas bukan sudah tipis saja dengan kepalanya untuk bisa langsung menaklukkan penjaga gawang Hernando Ali Sutradari untuk mengubah skor menjadi 4-0. Iya, kita lihat bagaimana Sultan setelah berkali-kali mendapatkan kesempatan, kemudian berkali-kali mendapatkan sorotan, pemain jangkung dikawal, tapi ternyata akhirnya dia lepas dan berhasil membelokkan bola tadi. Ini dia dua pemain, dan yang kita saksikan adalah bagaimana Elkan Bagot memang tertinggal dalam melakukan pengawalan dan sudah menambah gol untuk timnas Australia. Kita lihat bagaimana Elkan Bagot tertinggal tadi dari pergerakan Haris Sutar, sehingga sangat bebas tadi Sutar untuk bisa nyundul bola hingga harus tertinggal untuk bola menjadi 4-0 Indonesia. Elkan Bagot, Marcelino Ferdinand, Ahmad Tahiri, kita lihat Marcelino, Yasin Alper ke belakang, Nando Ari, mudah saja buat Aziz Tehiric kanan. Biarkan saja sangat cerdik oleh Martin Boyle. Menit lagi di babak kedua ini sampai pertandingan sudah berakhir. Menempel ke dalam Atkinson. Satu lagi Berikan ternyata pemain Australia setelah unggul 4-0. Ya, ini seperti menjadi puncak dari perjalanan atau penampilan mereka ya. Setelah agak berat di fase grup, mereka sepertinya memang menyimpan energi untuk tampil di fase knockout. Semuanya bisa tampil baik, Bung Maru. Betul, tapi memang kadang ini lah Ada perbedaan ya, kelas ya. Kita lihat kenapa pemain Australia memiliki pengalaman yang sangat baik, senior, dan juga memiliki tempat di klubnya di Eropa. ya. Di luar itu memang sebenarnya inisiatif yang sudah dilakukan di babak pertama ya, dengan prinsip tinggi, tekan terus dan memang punya beberapa peluang. Oh gitu, Bintang kan itu. Terhadap Rafael Strike
fokus pada pertandingan. Memang sudah masuki masa injury time. Kita isi kayak apa deh? Australia menikmati dunia rumput stadion Gasing amat banyak. Betul, sekaligus untuk menikmati langkah mereka menuju babak perempat final untuk menantang Australia lawan Korea Selatan. Ya, memang kita tahu cukup unik juga ya. akan disiapkan juga oleh RCTI Bung Maru. Betul, dan akan kita terus pantau bagaimana perjalanan dari tim-tim Asia ini. Wasit terbaik Indonesia tadi Abdar. Oh nampaknya wasit Muhammad Abdullah Hasan telah mengirim fluid panjang tanda berakhirnya pertandingan babak kedua antara Australia melawan Indonesia dengan skor 4-0. Dengan demikian Australia maju ke babak perempat final untuk menantang Arab Saudi melawan Korea Selatan. Pemirsa, kembali ke studio. Hadas.